Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana termuat dalam Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani memberikan nasihat 3 hal. Salasun la tudoroku bisalasin. 3 hal ini tidak akan bisa dicapai, digapai, diraih, diperoleh dengan 3 hal. Ini Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita supaya kita tidak halu, supaya kita tidak hanya mengawang-awang pikiran, tetapi juga harus membumi. Dan sebaliknya, tidak saja harus berpijak di bumi kenyataan, tetapi juga harus terhubung, tersambung hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata beliau, al-ghina bil muna. Kekayaan itu tidak mungkin dicapai, diraih, didapat, diperoleh hanya dengan modal mimpi, dengan mantra-mantra andai jikalau misalnya umpamanya. Gak akan bisa kekayaan seperti itu didapat. Tidak ada salah kalau para motivator di awal-awal motivasinya memberikan keterangan, bangunlah mimpi, beranilah bermimpi, jangan takut bermimpi, dari mimpi itu adalah awal segalanya. Tidak salah, hanya level awal saja, tangga 1 sebelum ke yang lainnya. Sama dengan seseorang yang akan membangun rumah, arsitek yang akan membangun rumah, enaknya begini, dihayalkan dulu, diimajinasikan terlebih dahulu. Tetapi itu bukan segalanya. Tidak mungkin kita mengimajinasikan rumah kita begini tanpa sebuah kerja keras, tanpa sebuah kerja nyata. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan, al-ghina bil muna, kekayaan tidak akan dapat diraih dengan hanya modal mimpi, jikalau misalnya, andai kata, umpama, nggak bisa. Maka harus ada kerja keras. Seorang pengusaha di Bandung, sekaligus juga beliau seorang ulama, yakni Abu Syauqi, pernah bercerita, saya berkali-kali, bahkan omong kasarnya ribuan kali, ditipu dalam bisnis, dalam usaha, dalam dagang. Sekarang kalau ada orang datang, batuknya saja sudah terdeteksi, sudah bisa deteksi apakah ini orang bohong, apakah ini orang jujur. Jadi kalau jatuh 7 kali, mari bangkit 9 kali, kira-kira begitulah. Bangkit setelah jatuh, bangkit setelah tak berdaya, bangkit setelah ditipu orang. Insya Allah akan bisa meraih itu semua. Dalam sahabat-sahabat Nabi juga bisa kita baca riwayat orang-orang yang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, atau Abu Bakar As-Siddiq sendiri, dan 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga atau dikabarkan penghuni surga. Itu 9 diantaranya adalah profesinya pedagang. Al-ghina bil muna, kuatkan hati, kekayaan tidak bisa diraih dengan sebatas mimpi saja. Kalau Bob Sadino kalau nggak salah itu harus berani dibilang goblok, harus berani dibilang bego untuk mewujudkan usaha atau kekayaan itu. Dalam Islam tentunya kekayaan yang diraih adalah kekayaan yang halal dan untuk kemanfaatan semua orang. Wasyababu bil khitobi, dan keremajaan tidak bisa disemir. Keremajaan tidak bisa dengan usaha disemir. Ini sebuah isyarah petunjuk bagi kita, bagi kaum muda terutama yang masih remaja, mumpung masih remaja. Ayo banyak belajar, ayo banyak belajar, ayo banyak belajar. Sebab apa? Kata para ahli jiwa, dewasanya seseorang, mau jadi apa nantinya, itu sangat dipengaruhi oleh umur-umur masa muda, oleh umur usia-usia remaja. Nanti nyesel kalau tidak belajar dengan baik-baik,
nanti nyesel kalau tidak bekerja dengan baik, nanti nyesel kalau tidak menjadi orang baik. Nyeselnya nanti di akhir. Kalau di awal katanya pendaftaran, menyesal itu selalu di akhir. Sebelum rambut memutih, yang tidak bisa disemir kemudian balik menjadi remaja, maka manfaatkan waktu luang yang ada. Manfaatkan, nikmati waktu luang ini. Waktu masih remaja ini untuk banyak belajar. Insya Allah, dengan banyak belajar, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak eksperimen, banyak observasi akan melahirkan nilai-nilai manfaat yang sangat bermanfaat nanti di usia dewasa dan usia tua. Saatnya capek, saatnya lelah di usia remaja. Silahkan bersibuk ria, silahkan bercapek ria. Insya Allah yang sekarang menjadi umpamanya pemain bola profesional, kebetulan timnas U22 menjuarai Asia barusan, ASEAN SEA Games barusan di 23 ini. U22 ini bukan anak-anak yang tidak latihan hanya mimpi ingin jadi pemain, pasti luar biasa latihannya. Beckham Nugraha Putra umpamanya, tetangga kami di Ranca Komurang di Gede Bagis ini berlatih sangat keras. Akhirnya insya Allah dari hasil yang kerja keras ini akan bisa kita petik manfaat yang luar biasa. Wasihhatu bil adwiyati, kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah kesehatan tak bisa dicapai hanya dengan obat-obatan. Sehat tidak hanya bisa dicapai dengan obat-obatan. Bukan berarti obat-obatan itu tidak penting, sangat penting, bagian dari ikhtiar. Tetapi obat-obatan bukan satu-satunya untuk terhindar dari penyakit. Maka kita dengar nasihat, mencegah lebih baik dari mengobati. Kalau tidak ingin kena penyakit ini, pantangannya seperti ini. Kalau tidak ingin kena penyakit ini, pantangannya seperti ini. Kalau tidak ingin kena penyakit ini, pantangannya seperti itu. Jadi ada pantangan juga bagian dari mencegah diri untuk lepas dari penyakit atau terhindar dari penyakit. Ada kisah dari sepenggal kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau Allah izinkan sakit perut luar biasa. Allah kabarkan, Allah informasikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memakan daun yang itu. Sebelum memakan daun yang itu, Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan. Sebelum tangan Nabi Musa alaihissalam yang mulia menyentuh daun, maka sudah tidak lagi merasakan sakit. Nabi Musa alaihissalam pun kemudian kembali ke tempat semula. Allah kasih izin lagi, Nabi Musa alaihissalam sakit perutnya. Mohon maaf pemirsa, ada yang lewat motor karena di jalan umum ini. Kita lanjutkan. Musa alaihissalam sakit lagi perutnya. Langsung berlari memetik daun dan langsung dimakan. Tetapi sakitnya masih juga terasa, bahkan lebih terasa sakit dari yang semula, dari yang awal itu. Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Musa alaihissalam, yang intinya adalah menegur kita semua manusia, hamba-hambanya. Kalau berobat, jangan menuhankan obat-obatan. Ya, betul. Daun tertentu mengandung ini, mengandung itu, mengandung zat ini, zat itu, zat A, B, C, X, Y, Z yang secara syariat bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang kita derita, yang kita alami. Tetapi jangan lupa sama Al-Khaliq yang menciptakan daun itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Doa dulu. Maka kalau ada seorang dokter yang kemarin viral, misalnya sebelum diobati pasiennya disuruh sholat 2 rakaat dulu kalau muslim, atau disuruh doa dulu untuk semua pasien, maka ini adalah dokter yang mengingatkan kita kepada akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Obat sebatas syariat sebagai perantara, sebagai wasilah, hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan. Jangan lupa kalau kita sakit, minum obat, makan obat, tetapi kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menyembuhkan penyakit yang kita derita, penyakit yang kita alami.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.